Rahmi Yasmin. Saya dari program studi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Ahmad Dahlan. Aku ke Malaysia ikut student exchange. Nama programnya AIMS. AIMS itu kepanjangannya adalah ASEAN International Mobility for Students. Nah, AIMS ini itu awalnya ASEAN, yang dimana didirikan oleh para menteri pendidikan se-ASEAN. Nah, sekarang diganti jadi ASEAN karena udah masuk negara Jepang, salah satunya. Cara daftarnya sih tergantung prodi masing-masing ya. Kalau setahu aku di prodi aku yang telah aku lalui itu kami harus ngumpulin data yang telah diminta sesuai yakni minta sama prodi. Setelah pengumpulan data berarti seleksi berkas ibaratnya. Habis itu juga ada seleksi wawancara. Kebetulan aku ini adalah prodi sastra Arab. Jadi aku ini diwawancara ada dua wawancara dengan bahasa Arab satu, sama wawancara kesanggup ibaratnya kayak kita wawancara untuk ngelamar nih program pakai bahasa Indonesia gitu. Ada 3 tahap. Relatif sih susah gampang. Kalau ya kebetulan kemarin itu aku emang udah pertama kali masuk di BSA karena udah tahu ada program exchange-nya. Jadi aku udah prepare dari awal aku masuk kuliah untuk bisa belajar rajin-rajin supaya nanti pas seleksi jadinya diterima. Seleksi akhirnya prodi mengeluarkan yang lulus itu 6 orang gitu. Sebenarnya sih setahu aku itu setiap tahunnya kampus itu atau untuk ngirim ke prodi itu ngirimnya itu 3 orang. Ibaratnya kan dananya untuk 3 orang sebenarnya. Tapi karena kampus kami UAD itu dananya itu bisa dilebarkan, bisa diberi dana segini tapi dia bisa bawa untuk 6 orang. Nah, itulah siasat di mana UAD sampai sekarang AIMS-nya tetap jalan gitu. Alhamdulillah biayanya itu dari AIMS tadi yang dikasih oleh Dikti. Kalau nominalnya sih aku nggak mau sebutin detailnya ya, tapi alhamdulillah sih sekitar puluhan, alhamdulillah puluhan juta. Kalau cukup itu udah, kalau dibawa ke Malaysia kan ibaratnya kan kurs kita lebih rendah kan daripada Malaysia, tapi harga dengan puluhan juta itu ya ibaratnya cukup lah untuk tinggal di Malaysia. Pas banget, pas gitu. Rasanya itu awal pertama kita masuk ya emang ada rasa perbedaan yang jauh banget antara belajar di Indonesia sama belajar di Malaysia. Susah terus dia dijalani. Nah, perbedaannya itu kalau di Indonesia kan kita seandainya kayak aku nih, kebetulan dari yang 6 orang tadi aku satu-satunya yang bukan dari pondok pesantren. Jadi kan di Indonesia itu kan kalau mau masuk jurusan ya apa yang kita apply tergantung nanti kita diterima apa enggaknya pas seleksinya ya. Kalau aku masuk ke UAD kemarin seleksinya melalui berkas, nilai raport sama nilai UN kan ya, diterimanya berdasarkan standar itu tadi. Nah, kalau di Malaysia itu bedanya orang yang masuk, misalnya kamu ini di jurusan bahasa Arab, pas adalah orang yang benar-benar awalnya itu di preparein untuk emang masuk ke jurusan bahasa Arab. Jadi sebelum
sebelum mereka masuk universitas, setelah mereka tamat dari SMA-nya masing-masing, mereka itu ada kayak penyetaraan dahulu untuk bisa mengikuti ujian masuk universitas gitu. Jadi mereka relatif usianya itu, kalau pas aku kesana, usiaku 19 tahun, itu udah di tahun kedua, sedangkan di sana usia 19 tahun itu masih di tahun pertama. Ibaratnya mereka itu 1 tahun itu fokusin belajar untuk bisa masuk ke universitas. Ya, jadinya itu mereka yang belajar di sana, istilahnya ya dasar-dasarnya mereka udah dilatih dahulu sebelum masuk universitas. Jadi ketika mereka ambil nih jurusan misalnya bahasa Arab, mereka udah tinggal belajar dan tinggal mengikuti pelajaran. Jadinya nggak ada ngulang-ngulang pelajaran dari dasar lagi yang terlalu mendalam gitu. Karena kampusnya lumayan gede ya, jadi aku gak sempet itu lihat-lihat satu persatu fakultas-fakultasnya, karena kan setiap fakultas itu beda-beda, kayak fakultas sains, ekonomi, akuntansi itu kan juga fakultas yang kesehatan itu bangunannya justru lebih memiliki keunikan masing-masing. Jadi ya belum sempat lihat masing-masingnya mereka, belum sempat terlalu menyelidiki lah di UM-nya. Itu sih yang aku sayangi, karena kan emang gak sempet ya, dari hari Senin sampai hari Jumat itu full, Sabtu Minggu untuk weekend. Jadi weekend kami biasanya bukan untuk keliling kampus, malah untuk pengennya ya keluar kampus, refreshing gitu loh. Aku lanjutin kuliahnya di sana, maksudnya S1-nya itu udah nggak usah balik ke Wada lagi, habisinnya di UM aja. Kebetulan kan aku itu tinggal di asrama exchange ya, khusus untuk keran pelajar. Jadi kan emang semuanya itu adalah orang-orang yang luar dari university lah kebanyakan. Jadi kebetulan karena tempat tinggal kami itu satu tempat tinggal, jadi setiap hari ketemuan kan. Nah ketika mau ke WC, mau kemana itu pasti ketemu, dan nggak mungkin kan diam-diam baik. Jadi ya ajak ngobrol. Nah di sana aku selama di sana itu sering ngobrol sama anak Korea, anak Jepang. Kebetulan kan juga ada juga anak Indonesia yang sekamar sama anak Jepang gitu. Dan juga tetangga kita ada orang Korea gitu kan. Aku lebih dekat sih sama anak Korea sama anak Jepang, karena kami sering bercanda-bercanda, terus juga sering ngobrol-ngobrol bareng. Sampai aku saking deketnya sama anak Korea, pas mau gala dinner itu adalah penutupan secara resminya program kami untuk kepulangan. Jadinya yang make upin aku orang Korea, jadi make upnya ala-ala Korea gitu. Hal yang paling bermakna adalah bertemu dengan orang-orang yang sangat berbeda dengan culture kita. Terus juga mereka memiliki keunikannya masing-masing. Misalnya dari negara Jepang kayak gimana, juga bisa mengambil sisi-sisi positif mereka. Kayak orang Jepang kan mereka terkenal disiplin. Ya iya, mereka itu kebanyakan tuh kalau mau kuliah itu emang OTW-nya ya setengah jam dari situ udah selesai, mereka udah OTW gitu, gak kayak Indonesia yang ngaret. Sukanya, yang pertama sukanya itu tadi kan bisa menambah networking kita, jaringan relasi berteman dengan orang yang berbeda negara. Jadinya kalau seandainya nggak tahu kedepannya kita mau ke negaranya mana gitu, kita udah insya Allah satu persatu negara kita udah ada nih. Misalnya kalau Turki kita ada teman kita di sini, Thailand gitu. Terus dukanya sih mungkin lebih ke karena berkelompok, ada yang mungkin kurang sependapat, mungkin berantem konflik dikit-dikit, tapi bisa diselesaikan lah.
dampak yang sangat luar biasa buat aku terutama, karena impossible banget bisa mau ke luar negeri gitu. Sekarang tuh jadinya ya Malaysia itu udah bukan yang jauh lagi, malah kita udah itu deket kok gitu. Terus juga selain itu kan kita juga udah punya paspor tuh. Nah kalau mau keliling-keliling lagi ya bisa mudah, kita udah ada ngurus paspor. Juga kesannya yang lain dari program AINS adalah menambah yang namanya knowledge kita, belajar di negeri orang, perbedaannya dari negara asal kita sendiri, gimana beratnya belajar di negeri orang, dan itu kita jalani semua suka dukanya, sama melihat semangat belajar orang di sana tuh luar biasa, jadinya kita termotivasi. Pesannya semoga program AIMS tetap terus berjalan sampai generasi selanjutnya bisa merasakan betapa beruntungnya bisa mengikuti program AIMS ini. Maju terus program AIMS dan semoga dananya juga semakin dibanyakin. Mungkin itu aja Q&A-nya. Terima kasih. Thank you for watching.